Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Baiklah sahabat biologi, di video kali ini kita akan mempelajari materi genetik yang pertama, yaitu tentang gen. Sebelumnya mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Ada nggak sih orang yang sama persis di dunia ini? Kayaknya nggak ada ya Kuiperian. Pasti setiap orang punya perbedaan, entah itu bentuk wajahnya, warna rambutnya, warna kulitnya, atau sifat-sifat yang lainnya. Mungkin kamu pernah juga nemu orang yang mirip banget sama kamu, tapi nggak mungkin 100%. Apa sih sebenarnya yang ngebuat tiap orang itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda? Penasaran? Kita cari tahu yuk. Semua sifat kita ditentukan oleh molekul yang disebut dengan gen. Gen berisi informasi genetik yang fungsinya untuk menentukan hereditas atau sifat keturunan dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Ada banyak banget jenis gen. Ada gen penentu bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit, warna mata, dan masih banyak lagi. Istilah gen pertama kali dikenalkan oleh ahli genetika dan fisiologi tumbuhan Willem Johansen pada tahun 1905. Dia memilih istilah gen karena terinspirasi dari kata gonos yang artinya keturunan. Meski begitu, zat penentu sifat yang bisa diturunkan udah duluan digagas oleh Gregor Mendel pada tahun 1866. Tapi waktu itu emang belum dikasih nama gen. Kuiperian, gen tersusun dari molekul asam nukleat berupa rantai DNA atau deoksiribonukleik acid yang diselubungi oleh protein histon. Bentuknya linear seperti benang memanjang. Saat sel sedang membelah, gen akan mengalami kondensasi atau pemadatan sehingga berubah bentuk kayak huruf X yang disebut kromosom. Pasti udah familiar kan? Kita juga bisa bilang kalau gen itu penyusun kromosom. Nah, kromosom ini letaknya di dalam nukleus atau inti sel. Kamu tahu nggak berapa jumlah gen di dalam tubuh kita? Coba tebak. 1000, 2000? No. Lebih banyak dari itu. Jumlahnya sekitar 20 sampai 25 ribu. Faktanya, 99,9% gen di tubuh tiap orang itu sama loh. Hanya sekitar 0,1% aja yang beda. Sedikit banget ya. Tapi inilah yang membuat setiap orang itu unik. Oh iya Kuiperian, komposisi gen manusia mirip loh dengan simpanse. Kemiripannya sekitar 96%. Artinya cuma beda 4% ya. Tapi coba kita hitung. Kalau di tubuh kita ada 25.000 gen, artinya ada 4% atau 1.000 gen kita yang berbeda dengan gen simpanse. Nah, komposisi ini menunjukkan kalau sifat fisik dan non-fisik kita nggak sama dengan mereka. Meski begitu, simpanse disebut-sebut sebagai kerabat terdekat manusia. Masih saudaraan ya kita ternyata? Nah, sekarang kita balik lagi ke gen manusia yuk. Gen yang ada di tubuh kita ada 2 set. Satu diturunkan dari ayah, satunya lagi dari ibu. Kedua gen itu bergabung saat proses reproduksi. Sebagai contoh, misalkan ayah berambut lurus, ibu berambut keriting. Anak-anaknya punya kemungkinan berambut lurus atau keriting. Jadi terkadang ada sifat kita yang mirip ayah, tapi sifat yang lain mirip ibu. Tingkat kesesuaian gen kita dengan kedua orang tua kita hampir 100% loh. Makanya, analisis gen kayak tes DNA sering banget dipakai buat mencari orang tua kandung dan anak yang hilang atau tertukar. Penjelasan tadi baru gambaran umum tentang gen loh. Masih banyak hal lain yang perlu kamu tentang gen. Begitu juga dengan materi genetik yang lainnya. Kayak DNA, RNA, dan kromosom. Makanya, habis ini simak video lainnya ya. Baiklah sahabat biologi, gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut terdapat di berbagai sel di seluruh tubuh, misalnya pada sel-sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lain. Tepatnya, materi genetik tersebut berada di dalam nukleus. Peranan materi genetika tersebut adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Misalnya, mengatur bentuk rambut, warna kulit, susunan darah, dan lain-lain. Baiklah sahabat biologi,
Apa itu materi genetik? Materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki oleh setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Materi genetik meliputi gen, DNA, dan kromosom. Pada suatu rangkaian DNA terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik atau sifat makhluk hidup yang disebut dengan nama gen. Mari kita cermati gambar di samping. Setiap makhluk hidup memiliki berjuta-juta sel di dalam tubuhnya. Setiap sel pada makhluk hidup terdapat nukleus yang memiliki inti sel dan di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah sebuah unit yang berbentuk padat dan terdiri dari dua komponen, yaitu protein dan asam nukleat yang tersusun oleh DNA dan RNA, yang mana di dalam DNA terdapat gen yang mengatur metabolisme di dalam tubuh. Istilah kromosom berasal dari kata kroma yang artinya berwarna dan soma yang artinya badan. Kromosom dapat dilihat dengan jelas apabila diamati dengan mikroskop pada tahap metafase ketika sel mengalami pembelahan. Proses pengemasan DNA dan protein terjadi pada tahap profase. Pada saat tahap profase, untai DNA dipintal dalam suatu protein yang disebut dengan nama protein histon. Kemudian, DNA menjadi satu unit yang disebut dengan nama nukleosom. Nah, nukleosom inilah yang akan bergabung membentuk solenoid yang berbentuk lipatan-lipatan dan membentuk benang. Selanjutnya, solenoid yang satu dengan yang lainnya akan bergabung membentuk struktur benang halus yang padat yang disebut kromatin. Benang-benang kromatin dapat merapat, memendek, dan membesar, kemudian membentuk kromosom. Dalam kromosom terdapat protein histon dan non-histon yang dapat menggulung kromosom menjadi padat dan mempertahankan keutuhan kromatin. Sahabat biologi, mari kita cermati lebih dalam lagi seputar gen. Seperti yang nampak pada gambar di samping, gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas manusia atau organisme lainnya. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Mari kita lihat keterangan berikut ini. Gen pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat pada tahun 1911, yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat di dalam lokus di dalam kromosom. Dan gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas yang terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat dalam bentuk DNA dan RNA yang berukuran antara 4 sampai dengan 8 mikron. Diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen pada tubuh manusia dengan 46 kromosom. Hal ini juga menyebabkan satu individu dapat memiliki ribuan sifat. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu sistron atau komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida, rekon, yaitu komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida, dan muton, yaitu komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri dari 1 atau 2 pasang nukleotida seperti yang tampak pada gambar di samping. Ada 2 hal yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu sifat dan peranannya.
Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar, contoh H besar mewakili sifat warna hitam dominan. Yang kedua, gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif, contoh gen H besar H kecil yang mewakili sifat warna abu-abu. Yang ketiga, gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil, contoh H kecil yang mewakili warna putih. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2, yaitu 1. Gen struktural yang mengkode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan oleh gen regulator. Yang kedua, gen regulator yang mengatur ekspresi gen struktural. Sahabat biologi, mari kita pelajari perbedaan gen struktural dengan gen regulator. Seperti yang tampak pada bagan di bawah ini, gen struktural adalah jenis gen yang mengkode protein atau RNA tertentu. Produk gen struktural mengandung protein dan enzim struktural. Sedangkan gen regulator atau gen pengatur adalah jenis gen yang melibatkan kontrol ekspresi dari satu atau lebih gen lain. Dalam kondisi normal, gen pengatur atau gen regulator terdiri dari urutan pengatur dan mereka ada di ujung 5 aksen dari lokasi awal transkripsi dari gen struktural yang diregulasi. Adapun struktur dari gen struktural berbentuk kompleks, sedangkan struktur dari gen regulator berbentuk sederhana. Gen struktural dikodekan oleh protein struktural dan enzim, sedangkan gen regulator mengatur transkripsi gen struktural. Baiklah sahabat biologi, tibalah kita pada bagian penugasan seperti biasanya, yaitu buatlah salinan seluruh isi video ini di buku catatan kalian dan kumpulkan salinan tersebut dalam bentuk file PDF ke Classroom kita pada waktunya sesuai petunjuk guru. Baiklah sahabat biologi, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.